Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan. Secara khusus minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Pada masa Advent ini, gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan tahunan kelahiran Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Sejatinya, masa Advent ini memberikan kesempatan kepada kita selain untuk mempersiapkan diri untuk perayaan tahunan Natal, juga sebenarnya kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, atau yang sering kita sebut dengan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau ditanya mengapa kita perlu merayakan Advent, maka jawabannya, saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu menata pola hidup rohani kita. Kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup rohani kita, agar nanti ketika kita merayakan Natal, kita sungguh-sungguh sudah siap. Dan yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengelola hidup rohani itu juga bukanlah usaha pribadi, bukan juga merupakan suatu usaha kelompok-kelompok tertentu, tetapi merupakan suatu usaha bersama. Oleh karena itu, seluruh umat diajak agar taat kepada aturan gereja ini untuk menghayati, mengisi masa Advent ini dengan memperbaiki hidup kita, dan terutama di dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita di dalam minggu Advent yang pertama ini, kita diajak senantiasa untuk berjaga-jaga. Di dalam Injil Markus yang akan kita dengarkan, di sana dikatakan, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seseorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya menunggu pintu, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, apa yang perlu kita buat di dalam berjaga-jaga? Tentu bagi banyak orang berjaga-jaga itu adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, sehingga kerap kali kalau orang berjaga-jaga, disuruh untuk berjaga, tidak jarang orang mengantuk, tidak jarang juga orang merasa bosan. Maka supaya kita tidak bosan, salah satu yang dibuat oleh gereja itu adalah dengan membagi masa-masa liturgi gereja itu. Ada masa biasa, ada masa Advent, ada masa Natal, ada juga masa Prapaskah, ada masa Paskah. Ini sebenarnya dibuat oleh gereja agar dinamika hidup rohani kita itu sungguh-sungguh dinamis. Kita memiliki hidup yang tidak membosankan, dan juga kita memiliki hari-hari, ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bertobat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang perlu kita buat di dalam berjaga-jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya ingin menyampaikannya dengan sebuah cerita. Ada seorang manusia tiba-tiba dikejar oleh seekor harimau. Manusia ini berlari sekencang-kencangnya, dan harimau di belakang mengejar dia. Sehingga tibalah ketika mereka berlari, tibalah laki-laki ini di penghujung suatu tebing. Akhirnya dia berpikir, kalau saya berhenti di sini, maka harimau akan menerkam saya.
Tapi kalau saya lompat, maka saya akan mati. Akhirnya si lelaki ini, si manusia ini memutuskan untuk melompat. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih, ketika dia melompat, ternyata di ujung tebing itu ada sebuah pohon dan dia menyangkut di sana. Sementara dia memegang pohon itu, bergantung di atas pohon itu, harimau di ujung tebing sana menunggu dia. Lalu ketika dia berpikir-pikir, berapa lama saya harus memegang pohon ini, berapa lama saya harus bisa bertahan dengan situasi seperti ini. Apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Sambil berpikir begitu, ketika dia sudah mulai stres, di dekat pohon itu ada sebuah pohon stroberi dan ada buahnya. Dan ketika dalam kecemasan itu memegangi pohon itu, dia akhirnya memetik buah stroberi itu dan dia memakannya. Nikmat sekali. Begitu cerita selesai. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak penting bagaimana setelah itu, tapi saya ingin menekankan soal bagaimana kita menikmati saat ini. Soal berjaga-jaga itu adalah soal bagaimana kita mensyukuri hidup kita saat ini. Mungkin ada banyak kecemasan di dalam hidup kita, ada banyak tantangan, tapi saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah lupa untuk bersyukur, untuk menikmati hidup. Orang yang bisa mensyukuri hidupnya, saya meyakini bahwa orang tersebut akan mampu menggunakan hidupnya sebaik-baiknya. Berbeda sekali dengan orang yang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Mungkin di dalam hidupnya akan penuh dengan omelan, keluhan, sehingga ia tidak akan mampu berbuah, sehingga tidak bisa berjaga dengan baik di dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan kebaikan sementara ia tidak mensyukuri akan segala sesuatu yang dapat ia dapatkan di dalam hidupnya? Maka saudara-saudariku yang terkasih, tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua hari ini. Rasul Paulus mengatakan begini: Aku Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sebenarnya kita ini diberikan rahmat besar lewat penebusan Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mensyukuri hidup kita ini, karena kita semua telah ditebus. Dengan apa? Dengan memperbaiki hidup kita terus-menerus, terutama di masa Advent ini. Dan mari kita gunakan hidup kita, kita syukuri hidup kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki masa Advent. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua.